Hai, kemarin ada beberapa teman yang nanyain soal persiapan apa aja sih yang diperlukan untuk melihara kura-kura untuk pertama kali, terutama kura air yang masih baby. Oke, sekarang kita bikin segmen Kura Info dalam bentuk video. Oke, yang pertama adalah siapkan minimal dua kontainer atau dua box atau dua apapun lah yang pokoknya bisa menampung air, wadah yang bisa menampung air. Yang satu yang ukurannya kalau bisa agak sedikit lebih besar ya, kayak ini misalnya. Ya ini untuk baby cukup besar, nggak harus sebesar ini, kecil dikit nggak apa-apa, cuman jangan kecil-kecil banget lah ya. Yang satu adalah wadah kayak gini, yang kedua adalah wadah kecil saja seperti ini. Ini nanti wadah ini berguna untuk menjemur. Kan capek ya kalau punya wadah besar gini, isinya air harus gotong-gotong keluar. Mendingan ambil kura-kuranya, taruh sini, kasih air sedikit, jemur di luar. Bisa juga untuk sekalian untuk makan di luar. Jadi biar kalau saya pribadi sukanya ngasih makan kura itu terpisah dari tempat tinggalnya, karena kalau jadi satu sama tempat tinggalnya airnya terlalu gampang kotor. Jadi mendingan pagi-pagi keluarin korannya, masukin sini, sambil jemur, kasih air, kasih makan. Terus kalau misalnya sudah punya wadah plastik kayak gini, yang bisa dikasih air, terus perlu apa lagi di dalamnya? Yang penting adalah kura air itu, terutama yang semi ya, yang semi akuatik. Jadi kura air itu ada dua, semi akuatik sama akuatik. Yang semi akuatik itu tetap perlu daratan, walaupun sedikit nggak apa-apa. Paling nggak mungkin perbandingannya 20% daratan, 80% air, nggak apa-apa. Nah, itu biasanya orang yang menyebutnya basking. Basking itu adalah tempat untuk jemur kura-kura. Apa aja bisa, pokoknya sesuatu yang gampang dipanjat sama kura-kuranya untuk naik ke daratan supaya kering. Misalnya batu-batu kayak gini aja nggak apa-apa. Untuk baby cukup satu baby naik sini supaya dia bisa jemur, ya biar dia tidak basah terlalu sering basah ya. Terus apalagi yang harus disiapkan di dalam kandangnya. Menurut saya ini item-item yang membantu aja ya, kayak misalnya filter air. Kalau wadah segini tadi mungkin filter air yang kecil-kecil kayak gini nggak apa-apa, cuma kalau mau yang lebih besar, yang lebih mahal lagi juga nggak apa-apa. Ini namanya internal filter, kecil, murah meriah hore. Jadi supaya nggak cepat rapat-rapat ganti air ya, karena kura-kura itu termasuk hewan yang kotor banget. Dia gampang bikin kotor, jadi airnya cepet banget biasanya kotornya. Sehari itu biasanya besoknya harus langsung kotor. Terus item kedua yang penting banget buat di kandang, lampunya bukan lampu LED biasa, tapi lampu UVA UVB. Apa ya, kalau orang nyebutnya lampu reptil. Ini bisa dinyalakan ketika malam hari kalau misalnya mungkin terlalu dingin, atau bisa buat pengganti sinar matahari. Tidak bisa sepenuhnya buat pengganti sinar matahari pagi, cuman ya membantulah supaya mengeringkan, paling tidak mengeringkan, dan ada UVA UVB yang bisa diserap sama kuranya. Kenapa butuh benda seperti ini? Karena oh ya, kura-kura itu tidak bisa mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya karena dia berdarah dingin. Jadi lampu kayak gini penting. Jemur pagi juga penting ya. Itu yang harus diperhitungkan ya, jemur pagi. Kalau misalnya kalian benar-benar nggak bisa jemur pagi, bisa pakai lampu ini, atau jemur paling nggak kalau sudah pakai lampu ini seminggu sekali nggak apa-apa, atau 2 kali, sekitar dari pukul 7 pagi sampai 11 siang. Soalnya benar-benar cuman butuh 10 menit aja, cukup pokoknya dalam rentang waktu seperti itu. Itu untuk bagus untuk menghindari jamur atau penyakit-penyakit kura-kura lainnya. Terus ada satu item lagi ya, yang ini buat support aja sih, buat support, tidak wajib banget ada, cuman kalau ada lebih baik. Ini heater akuarium, pemanas akuarium, bisa ditaruh di dalamnya. Pemakaiannya harus benar-benar tenggelam di dalam air.
Kalau ini saya biasanya pakai buat treatment yang lagi sakit aja biasanya. Yang lagi-lagi sakit misalnya kayak yang kura-kura itu paling sering kena radang ya, radang paru-paru itu bahaya banget. Itu perlu air yang hangat, yang konstan ya, hangatnya konstan ya. Nggak kita ngangkatin air masukin terus dingin kita ganti lagi kan. Itu repot juga kalau kayak gitu. Itu berguna buat treatment seperti itu. Eh Kalau untuk cara untuk settingnya berapa derajatnya saya biasa kalau kebetulan yang ini saya pakai yang paling tinggi karena kadang-kadang ada beberapa heater yang kurang konsisten ya, kurang konsisten panasnya itu kurang konsisten. Kadang-kadang terlalu hangat, terlalu kurang 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 hangat kadang-kadang. Jadi biasanya saya biarin aja di suhu tertinggi. Ya, heater. Nah, ini setup kayak gini ya. Ini oke banget sudah ada filternya di sini, heater, lampunya di sini kalau bisa mengarah ke batunya. Terus airnya kalau bisa kalau menyesuaikan tinggi batunya aja. Kalau misalnya batunya segini ya, jadi paling enggak air mungkin segini ya. Sekarang sini biar dia ada tempat keringan di sini. Lalu yang terakhir apa ya? Mungkin pakan. Ya, pakan. Ya, kura-kura kebetulan bisa makan pelet ikan. Ikan apa aja, ikan lele, mau ikan koi, mau ikan apa aja gitu. Kalau saya kebetulan juga pakai pelet juga, yang kayak ini. Cuman nggak harus ini, bebas merek apa aja. Oke, cuman ya setiap makan pasti ada grade-nya ya. Yang makin mahal makin bagus ya. Biasanya beli yang mahal-mahal belum mampu, jadi beli yang biasa aja. Terus pelet bisa, terus ini ada udang kering. Ini favorit juga nih. Banyak banyak banget nih yang kura-kura yang suka suka beginian nih. Ini hampir-hampir pasti dimakannya karena amis banget. Kelemahannya memang amis banget. Di tangan aja sudah amis banget baunya. Cuman mereka suka sih dibuat cemilan makanan pokok juga nggak apa-apa. Cuman aslinya harus agak banyakan dan siap-siap wadahnya mungkin harus sering bukan dicuci ya, dijemur mungkin ya, dibilas dijemur. Itu kalau mau dicuci ya nggak apa-apa asal sabunnya yang bersih aja. Terus bisa udang kupas itu juga bagus banget, terutama buat apa warnanya, warna kuranya, pertumbuhan kuranya itu bagus banget. Udang kupas yang sedengan-sedengan gitu ya, yang putih gitu. Terus cacing beku, baby kura suka banget cacing beku. Dalam bentuk kayak sasetan gitu ya, tinggal dimasukin freezer yang warnanya merah-merah gitu. Kebetulan saya nggak ada contohnya karena habis kemarin. Terus apa ya, ikan ikan gatul yang terkenal ya, ikan-ikan gitu kasih hidup-hidup aja biasanya juga bisa kok mereka ininya nangkepnya. Terus apa ya, sayur-sayuran kangkung paling recommended, rata-rata doyan semua. Terus kalau yang sayur lain mungkin bisa cek Google kali ya, saya juga kurang hafal kalau saya, karena saya cuman ngasihnya kangkung aja, itu pun jarang-jarang, seringnya pelet. eh ya sih itu aja kayaknya ya, apalagi ya. Sudah ya, untuk pemula yang awal-awal itu aja. Nanti kalau bahasan tentang penyakit, tentang mungkin jenis pelet, mungkin jenis basking, karena basking macam-macam. Basking ada bisa batu, bisa basking yang konvensional, bisa beli bentuknya plastikan atau resin bisa, macam. Oke, sekian dulu Info. Terima kasih sudah nonton. Bye.